menyikapi konflik habaib dan keluarga Wali Songo. Kita telah membicarakan tentang klaim bahwa nasab Ba'alawi adalah yang paling sahih. Bahwa klaim itu jelas tidak benar berdasarkan fakta-fakta sejarah yang saya sampaikan. Nah, fakta-fakta yang saya sampaikan itu pun hanya terkait dengan nama Abdullah atau Ubaidillah saja. Belum fakta-fakta terkait nasab ke bawah Said Ubaidillah, di mana mereka menganggap Abdullah sebagai orang yang sama dengan Ubaidillah, yakni bahwa nama Abdullah sebagai putra Said Ahmad tidak sesahih 3 nama putra beliau yang lain, yaitu Husain, Muhammad, dan Ali. Dengan kata lain, tingkat kesahihan riwayat nama Abdullah berada di bawah 3 nama yang lain itu, sehingga klaim bahwa nasab Ba'alawi adalah yang paling sahih tentu saja akan ditertawakan oleh keturunan 3 putra Said Ahmad yang lain itu. Ketika ada ulama besar, sebesar apapun, mengatakan bahwa nasab Ba'alawi adalah yang paling sahih, pasti mereka hanya menukil dari tokoh Ba'alawi dan menerima itu berdasarkan husnuzon saja, bukan berdasarkan penelitian. Meneliti nasab orang, apalagi dengan mengesankan adanya kecurigaan itu tidak boleh. Hal ini dapat menyinggung perasaan orang dan bisa membuat fitnah, kecuali ada indikasi yang memang patut membuat curiga. Dari itu, saya tidak setuju dengan publikasi penelitian nasab Ba'alawi oleh Kiai Imaduddin. Namun, saya juga tidak menyalahkan tujuan beliau, karena beliau beralasan melihat adanya hal mencurigakan pada diri banyak Ba'alawi Indonesia. Misalnya, keterlibatan sebagian Ba'alawi dalam salah satu gerakan kudeta Kesultanan Banten, juga keterlibatan Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi dalam penggembosan perjuangan ulama Banten yang merupakan zuriat dan keluarga Sultan Banten atau peristiwa Cilegon. Juga akhlak dan mental banyak Ba'alawi yang suka dawir atau mencari uang dengan menjual nasab, baik di kalangan ajengan atau kiai Sunda maupun di masyarakat perkampungan Sunda. Itu kata Kiai Imaduddin, dan itulah alasan beliau mencurigai nasab Ba'alawi. Ditambah lagi, Robito Alawiyah terkesan membenci keturunan Wali Songo, seperti ketakutan kalau keturunan Wali Songo muncul. Ditambah lagi dengan sikap banyak Ba'alawi yang terkesan memaksa orang untuk sependapat dengan mereka, dengan alasan Habib harus lebih diutamakan dari yang lain. Ditambah lagi, dengan seringnya terjadi keributan besar gara-gara hal sepele yang dibuat oleh Robito Alawiyah, misalnya dengan Al-Irsyad pada zaman kolonial Belanda. Ditambah lagi dengan adanya penceramah kondang dari kalangan Ba'alawi yang bahasanya penuh dengan caci maki dan kalimat kotor dan dibiarkan saja oleh Robito Alawiyah. Kata Kiai Imaduddin, semua itu membuat beliau curiga dengan nasab Ba'alawi yang sejak awal memang diragukan oleh sebagian asyraf di Arab. Kata Kiai Imaduddin juga, seandainya sejarah masa lalu Ba'alawi Indonesia tidak sekelam itu, kemudian Ba'alawi yang sekarang santun dan tidak mentang-mentang dengan nasab mereka, tentu beliau tidak akan pernah berpikir untuk mencurigai nasab Ba'alawi. Itu kata Kiai Imaduddin. Itu alasan kenapa beliau membuat penelitian tentang nasab Ba'alawi. Saya pun tidak bisa menyalahkan alasan beliau itu. Saya rasa habaib atau Robito Alawiyah juga tidak boleh marah. Justru mereka harus mencari siapa yang telah membuat gara-gara dan memancing kemarahan kiai-kiai Banten itu. Khususnya zuriat Sultan Maulana Hasanuddin. Mestinya, Robito Alawiyah justru meminta maaf pada rakyat Indonesia karena telah membuat sejarah kelam di masa penjajahan. Demi Allah, seandainya anak saya berlaku tidak sopan, kemudian orang-orang mengumpat saya, niscaya saya akan menampar anak saya itu, bukan malah memarahi orang yang mengumpat saya. Orang-orang yang mengumpat saya itu tidak salah. Sayalah yang salah karena tidak betul mendidik anak saya sehingga dia menyakiti hati banyak orang dan membuat mereka marah. Maka sebaiknya Robito Alawiyah atau Habib tidak marah di dalam menyikapi keraguan orang-orang terhadap nasab mereka itu. Kalau marah dan semakin marah, maka semakin gencar pula mereka mengorek sejarah kelam Ba'alawi Indonesia. Bahkan berusaha melemahkan nasab Ba'alawi termasuk dengan tantangan tes DNA. Dan ingat, kalau sampai kebanyakan umat Islam Indonesia setuju dengan tuntutan tes DNA, itu artinya Ba'alawi kehilangan kepercayaan mayoritas umat Islam Indonesia. Untuk nasab Said Ubaidillah, dari awal hingga saat ini saya menerimanya berdasarkan husnuzon. Saya percaya dengan pengakuan Habib Ali As-Sakran, bahwa nasab beliau bersambung pada Said Ali Al-Uraidi. Saya hanya mengkoreksi klaim bahwa nasab Ba'alawi adalah yang paling sahih.
Adapun soal kajian Kiai Imaduddin dan tantangan tes DNA, silakan Robito Alawiyah menghadapinya sendiri. Sebaiknya Mbak Alawi saja yang membantah, jangan muhibibin mereka supaya tidak ada benturan yang melebar. Saya pun hanya mau menyimak saja. Saya tidak terlibat dengan kajian Kiai Imaduddin dan tidak pula menuntut Mbak Alawi untuk tes DNA. Selain itu, ketika dulu saya membuat lembaga peneliti nasab keluarga Wali Songo, banyak habaib anggota Robito Alawiyah yang mengatakan bahwa keturunan Wali Songo sudah tidak bisa disahkan, karena zaman Wali Songo sudah berlalu 500 tahun lebih. Mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa banyak manuskrip nasab yang disimpan oleh keluarga Wali Songo. Bahkan, sebagian mereka menambah syarat dengan mengharuskan ada saksi untuk setiap nama dalam nasab keturunan Wali Songo. Nah, sekarang mereka kena batunya. Persyaratan ketat yang dulu mereka ajukan pada nasab keturunan Wali Songo, kini diajukan pada nasab mereka sendiri, yaitu kajian Kiai Imaduddin itu. Dulu kami tidak marah-marah ketika mereka mengajukan syarat ketat itu. Kami hanya menjawab dengan kajian ilmiah dan tidak kami publikasikan di media. Namun, ketika sekarang syarat ketat itu diajukan pada mereka, maka mereka pun marah-marah di media. Sungguh tidak dewasa. Tadi, saya katakan bahwa kasus nama Ubaidillah hanya salah satu fakta yang menunjukkan bahwa nasab Ba'alawi bukan nasab yang paling sahih. Artinya, ada lagi fakta lain yang tidak dibahas oleh kajian Kiai Imaduddin, yaitu terkait nasab Ba'alawi dari Syed Ubaidillah ke bawah hingga Ba'alawi sekarang. Yang dibahas oleh Kiai Imaduddin adalah nasab Syed Ubaidillah ke atas yang katanya terputus riwayat 500 tahun lebih. Sekali lagi, itu kata Kiai Imaduddin. Nah, sekarang kita akan bicarakan nasab Ba'alawi mulai Syed Ubaidillah hingga Ba'alawi sekarang. Ketika pada tahun 2005, saya mendata keturunan Wali Songo dan mencatatnya dalam database kami, sebagian Ba'alawi menghina kami dengan berkata, sudah 500 tahun lebih baru bikin perhimpunan dan mendata, itu tidak benar. Kalau memang benar, kenapa tidak dari dulu? Ini hanya kerjaan Ali Badri yang gila nasab. Memang pernah saya mengaku hadis. Saya sudah sering menjelaskan bahwa ketika dulu orang tua kami menyembunyikan nasab itu karena suatu alasan yang sesuai dengan kondisi saat itu. Kami pun punya alasan yang sesuai ketika kini membuka nasab kepada anak-anak kami. Baca saja episode awal tentang bab ini. Baiklah, ketika Ba'alawi Indonesia menganggap kami sudah terlambat untuk berhimpun dan mendata nasab karena sudah 500 tahun lebih, apakah Ba'alawi yang di Yaman sudah berhimpun sejak zaman Syed Ubaidillah? Ayo sekarang buka-bukaan, perhatikan rekaman sejarah berikut ini. Sejarah Ba'alawi mencatat bahwa penulisan marga-marga pecahan Ba'alawi baru muncul setelah tahun 895 Hijriah. Sebelum itu, setiap nama hanya dicatat Fulan bin Fulan saja, tanpa semisal, asegaf, dan sebagainya. Al-Istizadah halaman 141. Sejarah Ba'alawi juga mencatat bahwa di Hadramaut baru ada Nakobah Ba'alawi pada zaman Habib Umar Al-Mundar, yaitu pada tahun 833 Hijriah. Nakobah ini berakhir pada kepemimpinan Habib Zainal Abidin bin Abdullah Al-Idrus yang wafat pada tahun 1041. Al-Istizadah halaman 125 hingga 26. Artinya, sebelum itu nasab keluarga Ba'alawi dipegang sendiri-sendiri, dan mereka berhimpun dengan dipimpin masing-masing munsif. Kemudian mereka berhimpun pada tahun 833, dan perhimpunan mereka hanya bertahan hingga tahun 1041, yakni hanya 208 tahun saja. Nakobah ini pernah akan dihidupkan lagi pada tahun 1316 Hijriah, namun gagal. Al-Istizadah halaman 26 hingga 127. Hingga sekarang tidak ada lagi Nakobah atau perhimpunan Ba'alawi di Hadramaut. Jadi, sekitar 500 tahun sejak Syed Ubaidillah, catatan nasab Ba'alawi di Yaman itu dipegang oleh masing-masing keluarga yang diketuai oleh semacam kepala suku yang mereka sebut munsif. Tidak beda dengan nasab keturunan Wali Songo yang selama ini dipegang oleh masing-masing keluarga. Walaupun banyak keturunan Wali Songo yang tidak tahu atau tidak peduli dengan nasabnya, namun banyak juga dari mereka yang memang suka dengan ilmu nasab, sehingga setiap generasi ada saja yang fokus mempelajari dan menyimpan catatan nasab mereka. Jadi, selama tidak ada nakobah, keabsahan nasab Ba'alawi ditentukan oleh munsif.
sebagaimana keabsahan nasab keluarga Wali Songo ditentukan oleh para ahli nasab di keluarga masing-masing. Sekarang, kita cari tahu tentang siapa dan bagaimana munsib-munsib Ba'alawi di Hadromaut. Pada zaman Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menilai para munsib yang ada ketika itu sebagai orang-orang yang tidak baik. Beliau pun memarahi mereka dengan berkata, mereka, para munsib itu, adalah orang-orang yang hanya mengandalkan nama leluhur mereka saja, tanpa berbekal ilmu dan istiqomah seperti leluhur mereka. Al-Istiqadah, halaman 79. Artinya, ada suatu masa di mana sudah jelas keluarga-keluarga Ba'alawi di zaman itu dipimpin oleh munsib-munsib yang tidak berilmu dan tidak istiqomah, dan munsib-munsib itulah yang memegang catatan nasab mereka. Sekarang bandingkan dengan nasab sebagian keluarga keturunan Wali Songo yang sejak awal dipegang oleh para kiai. Ba'alawi Indonesia bisa saja mengklaim nasab mereka yang paling sahih di hadapan pribumi yang tidak tahu sejarahnya. Sekarang coba umat Islam Indonesia untuk berpikir jernih. Mana yang lebih layak dipercaya antara catatan nasab yang dipegang oleh para kiai dan yang dipegang oleh para munsib yang kata Imam Haddad tidak berilmu dan tidak istiqomah itu? Artinya, kalau mau nurutin catatan sejarah, maka nasab Ba'alawi juga banyak celah untuk dipermasalahkan.